untuk membeli makanan atau minuman dan ingin yang menggunakan toilet, bisa menggunakan di lantai 1 di sebelah kiri pojok atau lantai 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon untuk men-silent handphonenya selama acara ini sedang berlangsung. Kami juga mengingatkan untuk kita semua agar menjaga ketertiban selama agar acara dapat berlangsung dengan baik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang akan standby di bawah, diharapkan menjaga ketenangan baik yang ada di booth maupun yang ada di kursi yang sudah disediakan. Baik Kak Marcel, juga diinformasikan ya Kak ya, di depan pusat pelayanan administrasi di sini ada kamera. Kamera ini akan menyorot kegiatan acara ini. Mohon kepada rekan-rekan tidak untuk berlalu lalang di depan kamera karena akan menutupi layar. Baik. Gimana? Kita lanjutin itu perihal pengajuan rekomendasi SPK RKK Ibu SPK 5. Videonya. Terima kasih. Langsung mampir ke sono kalau ayah sempet. Kalau nggak sempet ya besok lagi. Kemarin dia udah sempat bilang begitu. Nanti ada biayanya yang ngurus dia gitu. Karena kan buat ke sono ke sini mondar-mandir gitu. Intinya sih gitu. Cuma berapa biayanya dia belum bilang.
memiliki visi menjadi pusat fintech keperawatan yang tetap serta bersaing di kancah nasional dan internasional, serta berkontribusi dalam pembangunan kesehatan pada tahun 2030. Dan misi menyediakan akses yang luas dan adil bagi masyarakat, menyelenggarakan kegiatan di dalam perguruan tinggi dan bermutu dan relevan. FIKUI adalah pionir dalam pengembangan pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. Saat ini FIKUI menyelenggarakan pendidikan S1 keperawatan senior, magister dan spesialis serta dokter keperawatan. Semua program studi FIKUI mendapatkan akreditasi dari lembaga ekspresi mandiri nasional dan terakreditasi pada Assessment University Network. Fasilitas memadai FIKUI yang mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Membimbing mahasiswa untuk mendapatkan prestasi di dalam maupun di luar negeri. Udah ada suara? Udah. Diulang lagi dah. Jangan semuanya masuk suaranya. Enggak, maksudnya pengunjung yang tamu kita mau masuk sini bebas, nggak usah kita tunggu kita gitu loh. Nah.
Arbutin terbaik. Inovasi halal green technology, sambarkan noda hitam untuk kulit 3 kali lebih cerah sebening kristal. Wardah Crystal Secret, rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Matte or glow? Which team are you? For glow? Foundation for matte. Wardah Color Fit, find your perfect complexion. Investasi terbaikku ada pada energi dan kulit mudaku yang kuatkan aku untuk jalan bersama. Inovasi baru Wardah Energy dengan Youth Power Droplets. Kombinasi Metacure, Peptide Matroxyl dan Niacinamide memberikan hasil nyata dalam tiap proses formulasi. Samarkan rambut, kulit terasa kencang dan halus, tampak sehat cerah. Gulirkan air pula, investasikan mudamu dengan Wardah Renew, the powerful drop of youthfulness. Sebagai yang pertama di Indonesia, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia kini telah menjadi yang terdepan dalam mencetak tenaga-tenaga ahli dalam bidang keperawatan di Indonesia. Setelah berdiri lebih dari 30 tahun, FIK UI selalu berinovasi demi meningkatkan pelayanan keperawatan yang profesional. Dengan program studi, FIK UI memiliki visi menjadi pusat iptek keperawatan yang peka budaya, serta bersaing di kancah nasional dan internasional, serta berkontribusi bagi pembangunan kesehatan pada tahun 2035. Dan misi, menyediakan akses yang luas dan adil bagi masyarakat, menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan. FIK UI adalah pionir dalam pengembangan pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. Saat ini FIK UI menyelenggarakan pendidikan S1 keperawatan dan nurse, magister dan spesialis, serta doktor keperawatan. Semua program studi di FIK UI mendapatkan akreditasi terbaik dari Lembaga Akreditasi Mandiri Nasional dan terakreditasi pada Assessment University Network di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 80 staf pengajar profesional, serta didukung fasilitas memadai, FIK UI siap mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Program studi FIK UI memiliki visi menjadi pusat iptek keperawatan yang peka budaya, serta bersaing di kancah nasional dan internasional, serta berkontribusi bagi pembangunan kesehatan pada tahun 2030. Dan misi, menyediakan akses yang luas dan adil bagi masyarakat, menyelenggarakan kegiatan di dalam Sudah mau diizin Bapak. Nah, ya, terima kasih Pak. Oke, baik, sekali lagi diinformasikan untuk teman-teman mahasiswa yang masih berada di stand, di booth yang tidak bertugas diharapkan segera naik karena acara kita akan segera mulai, dan diharapkan untuk jalur tengah bisa kosong. Jadi jalur tengah yang ada di depan booth masing-masing diharapkan kosong, steril, supaya acara kita akan segera kita mulai. Sekali lagi diinformasikan untuk teman-teman yang tidak bertugas di bawah selama pembukaan diharapkan segera naik ke atas
dan diharapkan jalur tengah yang ada di depan booth ini bisa kosong. Karena acara akan segera kita mulai. Selamat datang kepada para tamu undangan. Dipersilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia. Selalu utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti pameran prototipe hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terdengar kencang nih, kita harus lebih semangat ya. Baru mulai acara kita harus lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Kuntarti SKP, M. Biomed, selaku Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Yang terhormat, Nurse Laodeh Abdul Rahman SKep, MBA, selaku Koordinator Mata Ajar Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat, Bapak Anang Suryana Eskom Mars, selaku Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Krisnayanto SH, MH, CGCP CLA, selaku yang mewakili Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia oleh Kasubit KI dan Promosi Universitas Indonesia. Serta yang terhormat, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring melalui Zoom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini pada acara pameran prototipe. Tema pameran prototipe yang akan diselenggarakan pada hari ini dengan tema Inspiring Nurse in 5.0 Digital Era. Sebelum memulai acara, perkenalkan, saya Marcel dari Peminatan Jiwa yang akan memimpin acara kita sepanjang pagi ini sampai siang nanti sebagai MC. Dan perkenalkan juga rekan MC saya. Saya Fitri dari Peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Pada pagi hari ini izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Sebagai berikut, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Fakultas Ilmu Keperawatan. Sambutan Ketua Pelaksana. Sambutan Koordinator Mata Ajar Sistem Informasi Manajemen. Sambutan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sambutan mewakili Direktur Inovasi dan Sains Teknopark UI oleh Kasubdit KI dan Promosi Universitas Indonesia. Sambutan dan pembukaan oleh Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Doa dan penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh lagu Mars Fakultas Ilmu Keperawatan. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Disilahkan kepada Nursity Hardianti untuk Kak Diana untuk memandu sebagai Dirjen. Lagu Mars Fakultas Ilmu Keperawatan. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Pameran pada hari ini. Kepada Nurse Ibadi Indra Eskep, kami persilahkan. Selamat datang kepada Prof. Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Kuntarti SKP MBiomed sebagai Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Mata Ajar Sistem Informasi Manajemen, Bapak Laode, Nurse Laode Abdurrahman, Eskep MBA,
Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Anang Suryana, Eskomar, sebagai perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Krisnayanto, SH, MH, CG, CP, CLA, mewakili Direktur Inovasi dan Sains Teknopark UI sebagai Kapsubdit KI dan Promosi. Selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa dan tamu undangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita aturkan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan atau di lobi lantai 1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ini. Selanjutnya, salawat dan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu, pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibadi Indra, dipercaya sebagai Ketua Pelaksana dalam acara pameran prototipe Sistem Informasi Manajemen. Saya dari peminatan Onkologi, Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu undangan dan semua sponsor yang sudah menyukseskan acara pameran prototipe Sistem Informasi Manajemen ini. Saat ini, Bapak dan Ibu menghadiri acara pameran prototipe mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai tugas akhir dari mahasiswa magister angkatan 2022. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kita semuanya harus bertransformasi gitu ya, bertransformasi digital, sehingga kami di sini mahasiswa ikut berkontribusi untuk menyukseskan program dari pemerintah tersebut dengan menciptakan sebuah ide dalam bentuk prototipe sehingga nanti dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi khususnya di bidang kesehatan. Tujuan dari acara ini yaitu mempublikasikan karya kreatif mahasiswa dalam rangka mendukung program pemerintah bertransformasi digital di era 5.0 ini. Yang kedua, untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk informasi bagi Bapak dan Ibu, kita di sini rata-rata di Magister Ilmu Keperawatan sudah bekerja dan itu bekerjanya di rumah sakit vertikal rata-rata Kemenkes, dan yang lainnya sekitar 10% lainnya itu dari mandiri atau belum bekerja. Proses perancangan prototipe ini dilaksanakan sekitar 1,5 bulan, dimulai dari proses yang sangat kompleks dan panjang sekali, dimulai dari design thinking, bagaimana menciptakan sebuah ide yang terus disupport oleh fasilitator di mata kuliah ini. Mahasiswa yang terlibat dalam acara prototipe ini 157 orang dari berbagai peminatan.
Dari 157 orang ini dibagi menjadi 27 kelompok yang menghasilkan 27 ide prototipe. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, secara luring dan daring. Secara luring, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke arah kanannya, sudah ada booth-booth dari teman-teman kita, sudah memperlihatkan, mendesain sedemikian rupa bagaimana mempublikasikan hasil prototipenya tersebut. Untuk acara daring, kita ada di lantai 3. Mekanismenya nanti akan ada penampilan dari masing-masing kelompok itu video. Dan akan nanti ada tanya jawab di sana. Harapan saya untuk acara ini, yang pertama, diharapkan prototipe ini dapat menjadi solusi masalah pelayanan kesehatan, khususnya di keperawatan. Dan sehingga nanti bisa prototipe yang kita rancang sekarang ini semoga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan bisa dijadikan sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pelayanan kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya mewakili teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Ibadi Indra Eskop atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan Koordinator Mata Ajar Sistem Informasi Manajemen. Kepada Nurse Laude Abdurrahman Eskop MBA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Anang Suryana Eskom Mars, selaku Kasubdit Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pendidikan Ibu Dr. Kuntarti SKP Biomed, yang kami hormati Kaprodi Magister Prodi S2 Pasca Sarjana, mohon maaf, Ibu Dr. Hening Pujasari, kemudian yang kami hormati Kasubdit Kekayaan Intelektual dan Promosi Bapak Pak Kris, ini rekan saya di bidang 3, Bapak Ibu semuanya, yang mewakili Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia, yang kami hormati dan kami cintai Ibu Prof. Roro Tuti Sri Haryati. Beliau merupakan profesor pakar di Sistem Informasi Keperawatan. Dan tentunya mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan angkatan 2022-23 yang kami sayangi. Izinkan saya menyampaikan sedikit sambutan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan hari ini merupakan hasil akhir atau proyek akhir dari mata kuliah inti Sistem Informasi Manajemen yang merupakan bagian dari mata kuliah inti dari mahasiswa magister. Adapun prototipe yang ditampilkan pada pagi hari ini sebanyak 27 prototipe dari masing-masing peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, kemudian ada
medikal bedah, keperawatan medikal bedah, kemudian ada keperawatan komunitas, keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan keperawatan onkologi. Bapak Ibu bisa melihat prototipe yang dibuat oleh mahasiswa. Prototipe yang dibuat oleh mahasiswa menggunakan proses design thinking, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, kemudian mendefine permasalahan tersebut, membuat idea, kemudian membuat prototype, kemudian sudah juga dari para pengunjung, Bapak Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, yang hadir online juga dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, RSAB Harapan Kita, Zainal Abidin Aceh, Rumah Sakit Persahabatan, RSUD Sarjito, Poltekkes Makassar, dan Rumah Sakit Profesor M. Idrem Medan. Ya, demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Laude Abdurrahman SKP MBA atas sambutannya. Sambutan ketiga, yaitu sambutan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang akan disampaikan oleh Bapak Anang Suryana S. Komars. Bapak Anang Suryana S. Komars memiliki riwayat pekerjaan sebagai perancang sistem informasi Sister Hospital Maternal Neonatal, analisis kebijakan ahli muda pembiayaan, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan juara terbaik Persi Award tingkat nasional, perancang sistem informasi back officers, integrasi e-planning, anggaran, pengadaan, penerimaan, akuntansi, dan keuangan. Kepada Bapak Anang Suryana S. Komars, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swa. Karena sambutan tadi sudah satu-satu sudah disebutkan, jadi saya tidak perlu mengulangi lagi, tapi saya hanya menyebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih untuk bisa hadir di acara yang semegah ini. Sendal jepit, sendal swallow. Acara ini, wow. Saya akan yang pertama, saya mengapresiasi acara ini karena sifatnya inovatif, kreatif, dari dunia kampus. Kemudian, kalau kita melihat dari tema ini, Prototype Exhibition Magister Ilmu Keperawatan, ini sangat bagus sekali karena mendorong sistem pelayanan yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas untuk menerapkan sistem digitalisasi. Boleh saya ke slide berikutnya lagi di sini? Nah, sebelum ke sini, ada yang tahu tidak apa itu Menko PMK? Saya minta yang dari kuning, berjaket untuk bisa, mungkin saja ada sejawat-sejawat dengan jaket kuning, kelak saya sudah pensiun, bisa menduduki di Menko PMK. Angkat tangan. Kalau Kementerian Kesehatan udah pasti. Menko PMK. Ada? Dari sini? Dari sini? Tengah? Dari sini?
Yang berani menerangkan separuh juga, nanti saya promosikan. Promosikan hasilnya. Baik, Menko PMK itu sesuai dengan amanat Presiden bahwa tugas dan fungsinya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait dengan kebijakan ataupun arahan dari Presiden yang dituangkan di kementerian lembaga. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, jika dalam prototipe ini arahnya kemana, bisa diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Bahwa Kementerian Kesehatan punya 6 pilar. Salah satunya adalah transformasi yang tanda tangani Perpres nomor 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tepat sekali saya kira. Karena dirancang ini satu data terintegrasi, aktual, kemudian bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Siapa saja pengambil keputusan sangat prioritas sekali bagi Kementerian Kesehatan. Saya singkat saja, lanjut. Kemudian Permenkes. Ini semua regulasi yang diturunkan dari tadi. Jadi kebijakannya Presiden diturunkan oleh kementerian lembaganya di bawah. Inilah. Maka saya kira tepat sekali ini sudah didukung oleh regulasinya. Nah, kalau saya menggarisbawahinya, ya semua sistem informasi yang ada di pelayanan kesehatan itu didukung oleh manajemennya. Ada beberapa SDM itu akan hilang. Contoh, Dispo itu sekarang sudah bisa pakai digital, stroke sudah pakai digital, karena bahasanya sudah permanen seperti itu. Nah, akhirnya rumah sakitlah membuat yang namanya regulasi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu SK Direktur. Maka turunan-turunan kebijakan itu apakah boleh di rumah sakit? Boleh. Kalau Dirjen itu kan ada surat edaran Dirjen. Kalau seandainya di rumah sakit ada surat edaran rumah sakit atau penggunaan. Lanjut. Ini saya tadi turunannya juga sama Undang-Undang 3 dan PP 46. Di sini sudah jelas Peraturan Menteri Kesehatannya 24 2022 tentang Rekamedik. Saya kira kalau saya membaca yang sejawat-sejawat, saya nyebutnya sejawat-sejawat semua yang dibuat adalah bagian dari sebuah turunannya dari Rekamedik. Betul tidak? Ya. Lanjut.
Inilah penyelenggaraan rekamedik elektronik. Saya kira setelah 14 tahun, kebijakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakannya yang terbaru, yaitu PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Saya kira ini sangat tepat sekali buat adik-adik semua untuk melakukan inovasi prototipe di bidangnya. Kemudian lanjut. Nah, inilah tantangannya. Kalau tadi slide-slide aja bisa dibaca ya. Ini tantangannya, dinamika yang ada. Bapak Ibu semuanya, yang sekarang dibuat itu adalah bagian dari tantangan ini. Bagaimana bisa masuk ke sini? Yang pertama, penerapan SIM-RS sudah jelas bahwa 22% belum memiliki SIM-RS. Kemudian 88% telah memiliki SIM-RS. Itu sangat menentukan. Sekarang saya membuat sistem, tapi SDM-nya banyak. Rumah sakit juga tidak mau rugi dong. Justru dengan merancang sistem itu, SDM-nya semakin sedikit. Jangan sampai membuat sistem, tapi SDM-nya semakin banyak. Itu. Digitalisasi. Nah, sangat unik tadi diskusi bahwa bagaimana teman-teman sejawat ini ketika sudah membuat prototipe ini. Saya kira Kementerian Koordinator Bidang PMK mendorong semua kampus untuk membuat inovasi sesuai dengan bidangnya. Nah, jangan sampai di level kampus saja, setelah selesai ini udah. Saya harapkan tadi ada yang bicara bagaimana ini bisa ada donornya. Nah, kalau saya nyebutnya donor darah, kan? Nah, bagaimana ada perusahaan lain yang bisa membiayai? Saya kira nanti kata kuncinya ada. Yang penting kata kuncinya benefit dulu. Kalau itu benefit, manfaatnya luas, baik itu dari sisi manusia, kemudian organisasi, teknologi, kemudian pengetahuan, kemudian tadi regulasi, kemudian yang terakhir ada benefit, dari semua komponen itu berpengaruh terhadap benefit tersebut, saya kira itu bisa direkomendasikan untuk diterapkan di sektor pelayanan kesehatan. Lanjut. Nah, saya tidak akan membahas lebih banyak, kira-kira mohon maaf, karena ada yang senior ya. Bapak Ibu semuanya, kira-kira masuk kemana? Modul front office, betul tidak? Kalau seandainya yang prototipe ini yang sedang dijalankan ini masuk ke dalam rekomendasi untuk layak diterapkan, saya kira kenapa tidak? Dari sub modul ini bisa dimasukkan salah satu prototipe yang sedang dirancang oleh teman-teman Universitas Indonesia. Bangga, nanti kalau seandainya resmi bisa masuk ke dalam sub modul front office. Di sektor mana saja? Apakah ini di kamar operasi, rekam medik, pelayanan IGD? Tadi saya sudah membaca di sini ada tadi di ruang ICU. Ada yang di IGD. Nah, saya mendorong bahwa teman-teman semuanya yang sudah membuat prototipe ini masuk ke dalam modul SIM-RS. Kita bicarakan lebih teknis lagi nanti dengan Kementerian Kesehatan. Jika prototipe teman-teman semuanya memenuhi syarat untuk masuk ke dalam sub modul front office SIM-RS. Lanjut. Ini tahapannya, tadi sudah disebutkan bahwa saya kira ada di mana nih? Identifikasi masalah, sudah. Pengumpulan data, sudah. Perancangan, implementasi sistem, belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Variasi, uji coba, kemudian pembuatan pakai sistem. Ini sebuah tahapannya. Lanjut saja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau adik-adik semua, senior-senior, saya lupa lagi, adik lagi.
semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya sistemnya bagus dan ingin masuk ke dalam tadi subsistem kesehatannya seperti SIMRS, lihat dulu dari faktor human-nya, evaluasi dulu sistemnya. Kemudian organisasinya, teknologinya, pengetahuan, regulasi, dan benefitnya. Dari komponen ini jika memenuhi syarat, saya kira layak untuk masuk ke dalam subsistemnya SIMRS. Lanjut. Ini yang saya rekomendasikan, bahwa dari hasil kegiatan yang diselenggarakan saat ini oleh kampus Universitas Indonesia, saya selaku analis kebijakan ahli muda, lingkup peningkatan pelayanan kesehatan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mendorong kepada pimpinan keperawatan dari para mahasiswa untuk bisa diimplementasikan di rumah sakitnya masing-masing guna mendukung pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan yang efektif, efisien sesuai dengan standar keselamatan pasien yang baik. Betul? Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena tadi tidak ada yang kuis, saya tidak ada. Menko PMK itu apa? Jadi tidak apa-apa. Tadi saya sudah sebutkan. Saya tambahkan sebelum menutup bahwa Kemenko PMK mempunyai koordinator di bawahnya itu adalah 1. Ada yang bisa nyebutkan? Kementerian Kesehatan. 2. Pendidikan. 3. Sosial. 4. BNPB, BPOM, ya, BKKBN, dan kementerian lembaganya, baik TNI, Polri, ataupun kementerian lainnya yang ada sektor kesehatannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya selaku perwakilan dari Kementerian Koordinator sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dan berharap transformasi digital ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya di sektor pelayanan kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anang Suryana Eskomars atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan itu sambutan mewakili Direktur Inovasi Teknopark Universitas Indonesia oleh Kasubdit KI dan Promosi Universitas Indonesia kepada Bapak Nayanto SILE, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kuntarti sebagai Mantis FIK, terus Ibu Kaprodi, Dr. Henning, terus ada Prof. Tuti. Tentu saja rekan saya di bidang 3 nih Pak Laude Rahman, tempat saya berdiskusi banyak dengan beliau, juga dengan Pak Nang dari Menko PMK. Kalau melihat inovasi, ini saya selalu tertarik. Kenapa? Inovasi itu berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Ya, kalau Steve Jobs bilang, innovation or die. Jadi bangsa yang tidak berinovasi dia akan mati. Atau dia akan menjadi bangsa paria. Nah, saya sangat senang sekali ketika program Magister ya, Pasca ini menghasilkan banyak prototipe. Kenapa prototipe ini begitu penting? 1, prototipe ini menunjukkan kualitas dari ujung dari pendidikan ini atau dari suatu mata kuliah. Kedua, prototipe ini mempunyai nilai ekonomi. Ya, kebetulan saya mengampu di Subdirektorat Kekayaan Intelektual dan Promosi. Jadi begitu saya lihat prototipe, yang saya pikirkan adalah apakah puluhan prototipe yang sedang dipamerkan ini sudah didaftarkan ke intelektualnya atau belum? Kenapa pendaftaran kekayaan intelektual ini begitu penting? Pertama, kekayaan intelektual itu
ya adalah harta karun para inovator. Kenapa? Kekayaan intelektual itu punya nilai ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah sepelekan kekayaan intelektual. Ya, banyak orang kaya di abad ini yang ke-21 berasal dari kekayaan intelektual. Kedua, dengan didaftarkan kekayaan intelektual maka otomatis terlindungi secara undang-undang. Jadi kita tahu di Indonesia mengenal ada beberapa rezim kekayaan intelektual. Ya, nanti kita asesmen, ada tim saya di sini, ada Mas Ajis dan Mas Weneng. Ini nanti akan mengasesmen berapa potensi kekayaan intelektual yang ada. Apakah itu berupa potensi paten, hak cipta, desain industri, ya dan seterusnya. Nah, nanti akan kita asesmen dan kita bantu pendaftarannya. Kita sudah siapkan form-formnya. Jadi para inovator, Bapak Ibu sekalian, ya, kita begitu ada prototipe, ya, begitu selesai kita melakukan riset, segera daftarkan kekayaan intelektualnya. Ini menjadi sangat penting sekali untuk melindungi hasil pikir kita. Jangan sampai hasil pikir kita itu dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin. Apalagi hasil pikir kita, hasil riset kita ini punya potensi ekonomi. Ya, jadi awareness buat kita semua. Begitu kita selesai melakukan riset, ya, bisa melakukan konsultasi ke kami di Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual DSTP. Saya menyediakan waktu setiap hari Jumat untuk konsultasi. Potensi KI apa saja, silahkan dikonsultasikan, ya. Dan nanti kita akan bantu pendaftarannya. Ya, alhamdulillah tahun ini kampus kita Universitas Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa sebagai kampus terinovatif, yaitu mengumpulkan kekayaan intelektual terbanyak. Kita mendapatkan penghargaan dalam 2 kategori. Pertama adalah pendaftaran inovasi hak cipta dan paten. Nah, kita sudah mencapai di fase itu, menjadi terbaik di Indonesia. Dan apa kontribusi FIK? Nah, saya punya datanya ini. Sampai dengan Desember 2022, FIK ini sudah mendaftarkan sekitar 83 hak cipta. Ya, patent granted. Artinya apa? FIK berkontribusi kepada Universitas Indonesia dalam meraih peringkat perguruan tinggi terbaik dalam bidang kekayaan intelektual. Ya, selamat buat FIK. Nah, tinggal tahun depan, yuk kita sama-sama meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual untuk FIK. Ya, apakah ditingkat lagi hak ciptanya atau patennya? Jika tidak tahu apa itu paten, silahkan konsultasi ke kami. Bisa offline, bisa online. Tinggal poin mana ya, bikin janjian aja. Ya, punya apa, hasil risetnya seperti apa, konsultasi saja. Dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di DISTP ini punya program. Ini kan sudah prototipe nih ya. Ketika sudah prototipe, berarti sudah TRL ya atau TKT, tingkat kesiapan teknologinya di level 4 atau 5. Nah, bagaimana meningkat ke level 7? Diuji coba pada lingkungan yang sebenarnya. Ya, setiap tahun kita ada pendanaan yang disebut dengan pendanaan P5, program pengembangan prototipe. Jika sudah punya prototipe, bisa mengajukan proposal, ya, mungkin Januari itu sudah silahkan ajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan itu untuk meningkatkan dari tingkat kesiapan teknologi 5, 4, 5, 6 menjadi 7 dan 8. Untuk apa peningkatan ini? Untuk kesiapan hilirisasi. Ya, di kita ada program. Jadi di Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark atau di Intelektual dan Promosi. Ini yang disebut dengan Subdirektorat Hulu. Ya, karena dari pengembangan inovasi begitu selesai didaftarkan ke intelektualnya untuk dilindungi, ini hulu. Berikutnya ada Subdirektorat Hilir. Disebut
hasil